Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari subbab tentang nilai baku. Nah, di sini nilai baku atau nama lainnya itu adalah nilai standar. Pengertiannya adalah nilai yang digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih. Nah, nilai baku yang biasa digunakan itu adalah Z-score yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumus dari nilai baku itu adalah Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma, yang mana keterangannya untuk Z itu adalah nilai baku, kemudian X itu adalah nilainya atau datum, kemudian untuk mu itu adalah rata-rata dari populasi, dan untuk sigma itu adalah simpangan baku, dan ini juga merupakan populasi. Nah, nilai baku digunakan untuk mengamati perubahan baik kenaikan maupun penurunan variabel dari rata-ratanya. Makin kecil nilai bakunya, maka semakin kecil pula perubahan variabel tersebut dari rata-ratanya. Begitu juga sebaliknya. Supaya kita bisa lebih memahami materi ini, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Nah, di sini terdapat soal cerita, seorang siswa memiliki nilai 81 dalam ulangan matematika. Jika rata-rata kelasnya adalah 78 dan simpangan bakunya adalah 8, maka tentukan nilai bakunya. Langsung saja kita selesaikan. Nah, di sini untuk nilai atau datumnya yang terdapat pada soal itu adalah 81. Kemudian untuk rata-rata atau yang dilambangkan dengan mu, di sini pada soalnya adalah 78 ya. Nah, rata-rata kelasnya itu adalah 78. Kemudian untuk simpangan bakunya pada soal itu adalah 8. Nah, di sini ditanya adalah nilai bakunya atau Z. Nah, langsung saja, karena semua komponen untuk mencari nilai bakunya sudah ada, yakni mulai dari X, mu, dan juga sigmanya sudah terdapat pada soal, maka bisa langsung kita hitung Z-nya dengan menggunakan rumus yang telah kita lihat sebelumnya tadi. Nah, ini ya, ini rumusnya adalah Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma. Nah, di sini X-nya adalah 81, maka langsung saja kita tulis 81, kemudian dikurangi rata-ratanya atau mu-nya adalah 78, maka langsung kita kurangi dengan 78. Kemudian dibagi dengan 8. Nah, untuk 81 dikurang 78 itu hasilnya adalah 3. Kemudian dibagi dengan 8, maka hasilnya adalah 0,375. Maka kita bisa ambil kesimpulan, jadi nilai bakunya adalah 0,375. Nah, untuk berikutnya, subbab berikutnya adalah koefisien variansi. Nah, koefisien variansi atau nama lainnya juga disebut dengan koefisien variabilitas. Itu pengertiannya adalah perbandingan antara simpangan baku dan nilai-nilai suatu data yang dinyatakan dalam persen. Nah, makin kecil koefisien variansinya, maka akan semakin baik pula data tersebut. Koefisien variansi dirumuskan sebagai berikut, yakni Kv itu sama dengan S per X bar, yang mana Kv itu adalah kepanjangan dari koefisien variansi, kemudian S itu adalah simpangan baku, sedangkan untuk X bar itu adalah rata-ratanya. Nah, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Di sini ada sebuah soal cerita ya, yang mana disebutkan bahwa rata-rata nilai ulangan bahasa Indonesia di suatu kelas itu adalah 76 dengan simpangan bakunya adalah 2. Nah, tentukan koefisien variansinya. Nah, di sini langsung saja kita tulis diketahui. Nah, di sini untuk nilai rata-ratanya adalah 76. Nah, ini berarti adalah X barnya. X bar sama dengan 76, dan untuk simpangan baku ini dilambangkan dengan S, itu adalah 2 ya. Maka S sama dengan 2 dan X barnya sama dengan 76. Dan di sini yang ditanya itu adalah Kv atau koefisien variansi. Maka karena semua komponen untuk menentukan atau menghitung koefisien variansi di sini sudah terdapat pada soal ya, maka langsung saja kita hitung. Nah, Kv sama dengan S per X bar. Maka langsung kita masukkan nilainya. S-nya adalah 2 dan X barnya adalah 76. Maka 2 dibagi 76 itu hasilnya adalah 0,0263.
Nah, untuk 0,0263 ini hasilnya itu akan sama dengan 2,63% karena akan kita ambil dua angka di belakang komanya ini kita hilangkan ya, atau ibaratnya atau bisa juga disebut dengan dikalikan dengan 100%. Nah, jadi kan kalau dikalikan dengan 100% maka hasilnya akan menjadi 2,63 karena di sini kan misalkan dikali dengan 10. Nah, maka 0 di sini akan hilang, maka akan menjadi 0,263. Kemudian dikalikan lagi dengan 10 karena dia adalah 100 ya. Maka di sini akan hilang lagi 01. Maka komanya akan beralih ke setelah 2 sehingga nilainya untuk 0,0263 itu sama juga dengan 2,63%. Nah, jadi dalam menghitung koefisien variansi ini setelah kalian sudah dapatkan nilai ini maka harus dikalikan dengan 100% sehingga akan menjadi bentuknya seperti ini ya, akan menjadi bentuk persen. Nah, dengan syarat harus dikali dulu dengan 100%. Jadi, kalau sudah dapat nilainya seperti ini dalam bentuk persen, maka bisa kita langsung buat kesimpulan. Jadi, koefisien variansinya adalah 2,63%. Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Nah, sekarang silahkan kerjakan soal latihan. Nah, di sini terdapat 3 soal latihan. Ya, seorang siswa memperoleh nilai 84 dalam ulangan matematika. Jika rata-rata kelasnya adalah 78 dan simpangan bakunya adalah 10, tentukan nilai bakunya. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, nilai rata-rata ujian semester matematika siswa kelas 7 adalah 6,4, sedangkan rata-rata atau simpangan bakunya adalah 1,2. Jika salah seorang siswa kelas tersebut memperoleh 6,8, hitunglah angka baku siswa tersebut. Nah, kemudian rata-rata nilai UTS matematika adalah 70 dengan simpangan baku 2, tentukan koefisien variansinya. Nah, silahkan kerjakan soal ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.